Tema perenungan kita, datanglah pada Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya hendak kembali menegaskan apa yang sering diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Setiap kali seseorang mengalami kesembuhan ataupun terlepas dari belenggu kehidupan yang berat, Tuhan Yesus mengatakan hal ini, imanmulah yang menyelamatkan engkau. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Jadi saudara-saudaraku, awal untuk mengalami mujizat Tuhan tidak lain adalah apakah iman ada di dalam diriku? Apakah kepercayaan pisteo itu ada padaku? Dan saya mau menegaskan hal ini kepada saudara sekalian. Iman adalah keyakinan tanpa bersyarat. Iman adalah keyakinan tanpa bersyarat. Sebuah keyakinan yang tidak dapat dipengaruhi ataupun diambat karena situasi dan kondisi. Apapun keadaannya, bahkan sekalipun tak dapat dicerna oleh akal, tapi tetap yakin, tetap percaya bahwa Tuhan pasti melakukan apa yang dipandangnya baik bagi hidup orang yang berharap. Saudaraku, iman menumbuhkan motivasi yang kuat untuk terus melangkah di tengah ketidakpastian. Iman memberikan dorongan semangat di tengah ketiadaan harapan. Iman mencelikkan mata bahwa Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Iman melahirkan komitmen untuk selalu datang kepada Tuhan, terlebih ketika hidup ada dalam ancaman kematian. Iman menumbuhkan keyakinan bahwa kasih dan kuasa Tuhan itu unlimited, tanpa batas. Bagi yang percaya, walau sekarang harus diperhadapkan dengan berbagai tekanan. Apa yang dikisahkan di dalam Lukas pasal 8, ayat yang ke-40 sampai 56, saya mau mengatakan bahwa iman adalah ketetapan hati. Sesuatu yang tidak bisa digeser. Ketetapan hati untuk tetap percaya walau kecil peluang untuk sembuh. Dan inilah yang nampak dari perjuangan seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Segala harta miliknya telah habis. Ia jual semuanya hanya dengan sebuah harapan, semoga ia bisa sembuh. Tetapi realita yang ia alami, bukannya penyakitnya sembuh, tetapi semakin parah. Ia tidak punya lagi sesuatu yang bisa dijual untuk menopang perjuangannya dalam mengalami pemulihan. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, iman memberikan dorongan kepadanya, iman memberikan motivasi kepadanya untuk datang kepada Tuhan. Ia bangkitkan keyakinannya bahwa dengan menyentuh jumbai jubahnya saja, aku pasti sembuh. Pun demikian, iman adalah ketetapan hati untuk memberi ruang bagi Tuhan, di mana ia terus berkarya, walau pikiran kita mendakwa batin ini bahwa cara kerja Tuhan sangat lambat. Tetapi saudara-saudara perhatikan, Yesus berkata kepada Yairus, percaya saja.
Tidak lebih daripada itu, percaya saja. Sedang anaknya sendiri sedang sekarat. Anaknya sendiri sudah akan mati. Tinggal menunggu detik ia lewat. Dan kenyataan itu terjadi. Anaknya mati. Jikalau seorang Yairus tidak memiliki ketetapan hati yang kuat, maka ia pasti kecewa. Kenapa Tuhan berlambat-lambat sampai anaknya harus mati? Tetapi ia tetap pegang perkataan Yesus, percaya saja anakmu tidak akan mati. Dan ternyata, walaupun anak itu sudah mati, ketetapan hati untuk percaya pada perkataan Tuhan membuat kematian tidak dapat membelenggu kehidupan. Anak itu bangkit kembali. Saudara-saudaraku, marilah kita belajar kepada perempuan janda yang dikisahkan dalam perikop kita malam ini. Apa yang ia lakukan dalam menghadapi persoalannya? Apa yang harus ia perbuat untuk menyelesaikan masalahnya? Benar bahwa kecil baginya untuk lepas dari tekanan utang yang melilit rumah tangganya. Ia tidak tega rumah tangganya hancur. Ia tidak tega hidupnya harus terpisah dengan anak-anaknya. Ia tidak tega rumah tangganya hancur berantakan. Ia sadar bahwa kekuatannya tidak akan memberi jawaban atas masalah yang ia hadapi. Karena itu ia datang kepada Tuhan melalui Nabi Elisa. Ia sadar bahwa hanya Tuhan yang dapat memberi solusi atas persoalan yang terjadi. Dan perhatikan bahwa iman bukanlah sesuatu yang boleh dikatakan simsalabim masalah jadi tuntas. Iman adalah sebuah proses di mana kuasa Tuhan akan bekerja dengan melibatkan aktivitas manusia. Elisa bertanya, apakah yang kau punya? Ia sadar bahwa ia tidak memiliki sesuatu lagi untuk membayar utangnya, tetapi ada sesuatu yang ia miliki sekalipun itu kecil. Ia jujur mengatakan, hanya ini yang kupunya, yakni minyak di dalam buli-buli. Tidak lebih daripada itu. Dalam pikiran manusia adalah mustahil apa yang kecil ini dapat melunaskan utangnya. Tetapi imannya mendorong ia untuk memberi sesuatu kepada Elisa, sebagaimana yang Elisa minta. Saudara-saudara ingat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, bukan? Dalam pikiran para murid, adalah mustahil bagi mereka untuk menjamu orang banyak dengan roti dan ikan hanya sedemikian. Tetapi bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang kecil di mata manusia, tetapi di mata Tuhan, hal yang kecil itu bisa berubah menjadi besar. Itulah sebabnya ketika Elisa menantang iman ibu janda ini, pergilah mintalah bejana-bejana kepada tetangga-tetanggamu, jangan sedikit. Saudara bisa bayangkan buli-buli dengan bejana, tak bisa dibandingkan. Tetapi dari yang kecil ini akan mengisi yang besar. Tidakkah Yesus berkata, jikalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat berkata pada pohon itu, terbantunlah dan tercampaklah ke dalam laut, maka ia akan mengikuti perkataanmu. Sang ibu janda melakukan seperti apa yang dikatakan Nabi Tuhan kepadanya.
Ia menyuruh anak-anaknya untuk meminta bejana-bejana kepada para tetangga. Lalu ia mengumpulkan anak-anaknya, mengunci rumahnya, dan ia melakukan persis apa yang Elisa minta kepadanya. Ia terus menuangkan buli-buli yang kecil itu. Minyak tak pernah berhenti mengalir sampai bejana itu menjadi penuh. Dan persoalannya pun dapat diselesaikan.